Salam saudara sekalian. Ya, kita akan lanjutkan dengan introduksi kitab Perjanjian Lama. Dan hari ini kita akan masuk kitab Hagai. Ya, ada 3 kitab terakhir, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ini merupakan kitab yang ditulis oleh nabi-nabi pasca setelah pembuangan. Jadi kalau yang kemarin kita bahas sebelum pembuangan, 3 nabi terakhir yang akan nanti kita akan lihat introduksinya ini adalah nabi-nabi setelah pembuangan. Ya. Dan kita akan awali dengan Nabi Hagai. Mari kita akan lihat untuk share screen dari kitab Hagai. Ya, saudara sekalian, terkait dengan kitab Hagai, judul kitab ini memang diambil dari nama penulisnya, ya, yaitu Hagai, berasal dari kata cagai. Kalau dalam Septuaginta itu agios, dan dalam Vulgata itu agaius. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan Hagai. Penulis kitab ini adalah Hagai. Hal ini nyata dari isi kitab, di mana dalam kitab ini diceritakan tentang firman yang diberikan kepada Nabi Hagai untuk disampaikan kepada umat Zerubabel secara khususnya. Nah, mari kita akan lihat kitab Hagai. Silakan saudara ambil Alkitab dan saudara baca Hagai pasal 1 ayat 1. Ya. Saya akan bacakan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, ya, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa inilah firman yang diterima dengan perantaraan Nabi Hagai untuk disampaikan kepada Zerubabel, dan kalau kita lihat di sini ada imam besarnya, ya, Yosua bin Yosadak. Ya. Di mana waktu itu kalau kita lihat ini Zerubabel sudah menjadi bupati di Yehuda. Nanti kita akan lihat ya secara lebih jauh di dalam kronologis waktu. Jadi penulisnya jelas yaitu Hagai. Nama Hagai itu artinya pesta atau perayaan. Memberi kesan bahwa ia mungkin dilahirkan pada hari raya, walaupun memang tidak ada catatan yang mendukung akan hal itu. Hagai hanya dikenal melalui kitabnya. Ia disebut-sebut dalam Esra pasal 5 ayat 1-2, lalu pasal 6 ayat 14. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Hagai pasal 1 ayat 1 tadi, namun tanpa silsilah. Tidak ada binnya. Ia hidup sejaman dengan Sakaria dan Zerubabel. Nah, Sakaria nanti kita akan lihat minggu depan terkait dengan introduksi kitab Sakaria. Tahun penulisan. Dengan dikeluarkan dekret Raja Persia Kores, hampir 50.000 orang Yahudi diizinkan pulang ke Yerusalem, termasuk Zerubabel. Esra pasal 1 ayat 2-4, juga Yesaya ya 44 ayat 28. Imam besar Yosua bin Yosadak tadi, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Kemudian persembahan akan diletakkan lagi di atas mezbah, Esra pasal 3-1-6. Dan pada tahun kedua kepulangan mereka, fondasi bait suci sudah diletakkan. Esra 3-8-13, lalu pasal 5 ayat 16. Pembangunan menjadi terhambat oleh adanya gangguan Samaria dan tekanan Persia. Ditambah lagi dengan kemunduran rohani. 16 tahun berikutnya dalam pemerintahan Darius, ya, Histaspes, Raja Persia, rekonstruksi dihentikan sama sekali.
Pada tahun kedua pemerintahan Darius 520 sebelum Masehi, Tuhan mengutus Hagai untuk mendorong umat Yahudi dalam merekonstruksi bait suci mereka. Pasal 1 ayat 1 tadi ya firman Tuhan ya tadi. Lalu Esra 5 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu penulisannya ya sekitar ini. Jadi kalau kita lihat memang berdasarkan kronologis ini orang-orang Israel sudah diizinkan pulang ya pada zaman Kores. Mereka pulang di bawah pimpinan Zerubabel, lalu ada imam besar Yosua, Nabi Hagai dan Zakaria. Lalu mereka sudah menjalankan, boleh dibilang itu tugasnya membangun bait suci. Namun dalam perkembangannya terjadi hambatan. Baik gangguan dari Samaria, nanti kita akan lihat, maupun ya tekanan Persia dan semua dan kerohanian mengundur, sehingga akhirnya memang berhentilah. Ya. Namun pada tahun kedua pemerintahan Darius, ya, 520 sebelum Masehi, Tuhan mengutus Hagai untuk mendorong lagi supaya dilanjutkan. Jadi sekitar itulah firman Tuhan diterima oleh Hagai. Tema kitab ini yaitu mendorong untuk maju. Kitab ini berisi 4 berita yang penting untuk memberi semangat merekonstruksi bait suci. Memang pada waktu itu bangsa Yahudi sedang memasuki masa-masa sulit setelah kembali ke Yerusalem. Pembangunan bait suci belum selesai. Tuhan melalui Nabi Hagai mendorong jemaat untuk kembali bersemangat membangun bait suci. Itu kira-kira terkait dengan kitab Hagai, garis besarnya. Berita pertama, panggilan membangun bait suci. Teguran. Dan teguran lagi yang kedua. Berita kedua, panggilan untuk mempertahankan perjanjian. Ada pendahuluan dan kemuliaan yang akan datang. Yang ketiga, panggilan untuk mentahirkan hidup, ketaatan umat. Yang keempat, panggilan mengharapkan masa depan. Datangnya kekalahan dan adanya pemulihan. Ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan kitab Hagai. Beberapa hal yang belum masuk di dalam introduksi bagian ini. Nanti saya akan buatkan video yang kedua, ya part 2 untuk introduksi kitab Hagai. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.